Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Ya, semoga hari ini kita sehat semua untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar kita sebagaimana biasanya. Ya, alhamdulillah, saya lihat kehadirannya juga ini ada semua ya. Ya, baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi kita kali ini adalah struktur bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi, anak-anak sekalian, kita tahu bahwa banyak tumbuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita harus tahu yang mana bagian tubuh daripada tumbuhan. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, bagian tubuh tumbuhan itu adalah akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang keempat, bunga. Yang kelima, buah. Dan keenam adalah biji. Jadi, bagian daripada tubuh tumbuhan itu ada 6 bagian. Baik. Jadi, anak-anak sekalian, dalam hal ini kita harus bahas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar di sini merupakan organ tumbuhan yang memiliki beberapa fungsi dan memiliki beberapa jenis-jenis akar. Ya. Jadi harus kita tahu apa dulu fungsi daripada akar. Yang pertama di sini adalah sebagai penopang tubuh tegaknya tanaman, sehingga akar akan menahan dengan mengembangkan dan memanjangkan akarnya agar tanaman kuat saat tertiup angin dan terkena badai. Yang kedua, fungsi akar di sini sebagai penyerapan air dan hara. Maksudnya di sini adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya, disinilah akar mampu menyerap nutrisi organik maupun anorganik, sehingga pupuk yang diberikan pada tanaman juga dapat diserap baik oleh akar. Ya. Yang ketiga, fungsi akar di sini dapat menguatkan batang. Yang keempat, akar juga berfungsi untuk bernafas. Jadi dalam hal ini bukan hanya kita manusia yang bernafas, tetapi juga tumbuhan harus bernafas. Lanjut, ada lagi fungsi lain daripada akar, menyimpan cadangan makanan seperti pada ketela dan kentang. Itulah beberapa fungsi daripada akar. Kemudian yang kedua, ada yang disebut jenis-jenis akar atau macam-macam akar. Jadi, yang pertama di sini ada yang disebut akar serabut. Contohnya terdapat pada pohon bambu dan tanaman padi. Yang kedua, ada akar tunggal. Contohnya pada akar benalu. Yang ketiga, ada yang disebut akar hisap, seperti pada pohon mangga dan pohon jambu. Yang keempat, ada yang disebut akar lekat, contohnya pada tanaman anggrek. Yang kelima, ada akar tunjang, contohnya terdapat pada pohon beringin. Kemudian, ada akar napas, contohnya pada tumbuhan bakau. Selain itu juga, ada yang disebut umbi akar. Ini terdapat pada akar kentang dan ketela pohon. Jadi itulah jenis-jenis atau macam-macam daripada akar. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, batang. Ya, batang di sini juga memiliki beberapa jenis batang, fungsi dengan sifatnya ya. Ya, yang pertama di sini kita lihat batang tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan batang berkayu, ada tumbuhan batang basah, dan tumbuhan batang rumput. Jadi, itu berdasarkan pengelompokannya. Kemudian, fungsi batang di sini yang pertama adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.
Maksudnya di sini fotosintesis itu melalui bantuan proses sinar matahari. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tanaman tebu. Jadi itulah fungsi daripada batang. Kemudian di sini lagi ada bentuk batang tumbuhan. Jadi berbeda-beda. Yang pertama itu ada batang berbentuk bulat, contohnya pada batang kelapa, pada batang bambu, batang tebu, dan batang ketela pohon. Yang kedua, ada juga batang berbentuk persegi, contohnya batang kentang dan batang ketimun. Itu adalah bentuk daripada batang tumbuhan. Nah, di sini juga ada sifat-sifat permukaan batang, ada yang permukaannya licin dan ada yang permukaannya berbulu. Selain itu juga ada batang tumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, kuning, dan sebagainya. Jadi itu adalah sifat-sifat daripada batang. Nah, sekarang yang ketiga adalah daun. Anak-anak sekalian, di sini kita bisa lihat yang namanya daun. Berdasarkan tulang daunnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan bertulang daun menyirip, tumbuhan bertulang daun menjari, tumbuhan bertulang daun sejajar, dan tumbuhan bertulang daun melengkung. Itulah sifat daripada daun. Kemudian yang keempat di sini kita lihat bunga. Jadi bunga di sini sangat berguna bagi tumbuhan dan bagi manusia. Antara lain gunanya adalah ruangan yang dihiasi bunga tampak segar dan indah. Kemudian anak-anak sekalian harus kita tahu bahwa bunga itu memiliki bagian-bagian tertentu. Yang pertama adalah tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan kepala putik. Maka dari itu, jika benang sari jatuh pada kepala putik, maka akan terjadilah penyerbukan yang menghasilkan proses pembuahan. Baik, anak-anak sekalian. Jadi selain itu juga, berdasarkan bunganya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan biji berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Itu adalah sifat daripada bunga. Yang keempat, sekalian perhatikan lagi di sini ada yang namanya buah. Jadi buah di sini mempunyai bentuk, warna, dan bau yang berbeda-beda. Jadi buah sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Yang lain juga, lembaga adalah bakal tumbuhan yang akan terdiri dari bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah biji. Coba kita lihat biji. Di sini biji yang ditanam akan menghasilkan tanaman baru. Ya. Jadi kita perhatikan biji, pengelompokan biji dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada yang namanya tumbuhan berkeping dua. Tumbuhan biji berkeping dua disebut dikotil. Sedangkan tumbuhan biji berkeping satu disebut monokotil. Jadi kita tahu bahwa semua tumbuhan banyak gunanya, antara lain untuk sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan bahan penyedap. Selain itu, kesimpulannya di sini, semua tumbuhan memerlukan udara, air, zat-zat hara, mineral dari dalam tanah, dan cahaya. Tentunya dalam hal ini adalah melalui proses bantuan sinar matahari. Jadi itulah anak-anak sekalian, kita tahu bagian-bagian daripada tubuh tumbuhan ada 6 bagian. Yang pertama tadi adalah akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima buah, dan yang terakhir adalah biji. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Insya Allah ada kita pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.